Cek, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di perkuliahan pertama ya, literasi fisika. Ini kami mohon maaf dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Kita biasanya untuk siap pertemuan pertama itu selalu kita coba usahakan untuk tatap muka virtual ya, dalam artian dengan menggunakan Zoom atau yang lain. Nah, ini karena saya sekalian juga ada perubahan ya, sepengetahuan saya itu PPL 2 dibatalkan atau ditunda dulu sehingga kalian mungkin tanda kutip ya terlambat memprogram mata kuliah literasi fisika yang minggu kemarin kan sudah minggu pertemuan pertama, sehingga pertemuan pertama ini saya buat dalam bentuk video ya. Nah, nanti di pertemuan kedua baru kita sudah langsung ke materi-materinya gitu ya. Oke. Nah, di pertemuan pertama ya sebenarnya sama seperti biasa. Pertemuan pertama itu nanti kita hanya bahas tentang materi dan apa saja yang akan dibahas di literasi fisika itu ya. Nah, untuk kelas ini saya nggak tahu kelas 2018 apa itu V atau M gitu loh kalau nggak salah. Nah, itu nggak tahu kelas apa, atau kalian gabungan dengan ABC digabung di sini atau bagaimana, saya kurang paham. Nah, untuk pengampunya di sini kebetulan Pak Nadi dengan saya ya yang ditugasi jurusan untuk mengampu literasi fisika di kelas ini. Oke. Sebelum lebih jauh saya juga mohon maaf ya kalau ini mungkin kualitas audionya kurang begitu baik karena saya merekamnya masih di Bojonegoro, ini masih isolasi mandiri, dan sebenarnya peralatan kuliah itu semuanya di Surabaya ya, jadi saya kesulitan untuk membuat rekaman seperti ini karena saya yakin audionya nanti hasilnya jadi kurang begitu baik dibandingkan ketika saya mungkin rekaman semester lalu ya di Surabaya kan saya punya mic, walaupun saya sudah beli ya, ini mic-nya mic saya beli lagi nih akhirnya mau nggak mau, tapi ternyata kemarin soundcard-nya atau mixernya itu ada masalah sehingga saya kembalikan garansi, ini saya coba beli lagi lah ya, nggak apa-apa untuk kalian, saya beli alat-alatnya ya supaya supaya kualitas audionya nanti bisa maksimal ya. Selain itu juga nanti ketika kuliah ini saya sudah izin juga ya, mungkin kalau ada sinyal yang kurang baik atau bagaimana karena sampai minggu pertemuan kedua saya itu masih harus isolasi mandiri ya di Bojonegoro karena ibu mertua saya positif ya, positif COVID dan sekarang di opname. Nanti saya juga nggak tahu nanti ketika pulang opname apakah istri saya juga harus isolasi mandiri kemudian atau bagaimana, itu juga saya belum tahu karena di sini ya agak sulit ya untuk tes swab dan lain-lain gitu ya, termasuk sinyal ya, sinyal di sini sangat sulit. Saya yakin ketika upload materi ini nih butuh waktu sampai 4 jam atau bahkan lebih ya gitu ya. Oke, untuk Asal TV saya yakin kalian sudah kenal, jadi saya tidak akan membacakan lagi. Ini angkatan 2018. Nah, ini kita langsung ke mata kuliahnya ya, literasi fisika. Ini termasuk mata kuliah baru ya, yang baru muncul semester ini, makanya awalnya juga bukan saya, timnya saya tidak dapat jatah ngajar literasi fisika. Kemudian ada kelas tambahan ini, akhirnya saya diminta Pak Kaprodi, Pak Nadia untuk ya bersama Pak Kaprodi untuk mengampu mata kuliah ini ya. Oke, ini deskripsi yang sudah saya peroleh ya, mungkin disiapkan juga bisa download RPS-nya. Itu terkait dengan apa? Merupakan mata kuliah yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan literasi pendidikan fisika. Nah, literasi pendidikan fisika di sini ternyata yang dikaji adalah topik-topik penelitian fisika yang terbaru. Dari mana kalian tahu ya? Dari jurnal-jurnal nasional dan internasional di sini ya. Kemudian topik-topik khusus pendidikan fisika ya, mulai dari telaah literatur atau studi pustaka, kalian kenalnya ya. Kemudian juga plagiarisme. Nah, selanjutnya analisis bibliometrik ya di sini, analisis kebutaan juga sebenarnya. Termasuk studi body research juga, publikasi, dan nanti mungkin ada mini proyek ya yang saya sendiri belum masuk tim mata kuliah ini, jadi nanti untuk mini proyek dan lain-lain saya yakin akan disampaikan lebih jelas oleh Pak Nadi gitu ya. Oke, ini mohon maaf banyak typo ya karena saya sendiri juga copy paste dari RPS ternyata hasilnya banyak typo di sini ya. Untuk materi perkuliahan ini yang disampaikan oleh Pak Nadi ada beberapa materi. Hari ini kita perkenalan ya terkait dengan perkuliahan, kompetensinya apa, kemudian tujuan perkuliahannya apa dan seterusnya. Termasuk nanti RPS ya, walaupun RPS sudah bisa kalian download ya. Saya sendiri kalau RPS itu
ya dilema ya, kalau tidak saya tunjukkan filenya gitu, kadang-kadang mahasiswa ada yang nulis dosen tidak punya RPS, padahal di Siakadu juga ada. Padahal yang saya sampaikan ini PowerPoint seperti ini kan sebenarnya sudah rangkuman dari RPS. Ya, tapi nanti kalau perlu saya tunjukkan juga ya. Oke. Untuk materinya di sini ada beberapa ya, mulai dari fenomena dan fakta ilmiah. Jadi bagaimana kalian menentukan apa itu fenomena, apa itu fakta ilmiah, bedanya antara fakta ilmiah dengan uh, kalimat ya, atau fakta yang atau bisa dikatakan fakta ya, atau yang non ilmiah itu seperti apa gitu. Kemudian nanti fakta ilmiah yang lebih sahih ya, jadi berdasarkan informasi-informasi yang pustaka. Jadi, nah itu jadi bagaimana fakta ilmiah itu berdasarkan informasi pustaka itu seperti apa dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ini sudah mata kuliah hampir kayak kalau saya ngajar di seminar ini ya, jadi sudah mengarah ke penelitian, mungkin topik penelitian yang mengarah ke skripsi ya, jadi mulai dari menelaah informasi ilmiah dari jurnal-jurnal nasional dan menelaah informasi ilmiah dari jurnal-jurnal internasional. Ini mungkin pertemuan kedua atau ketiga, nanti kita akan bahas ini ya. Saya juga sudah membuat sebenarnya beda antara jurnal nasional itu apa, nasional terakreditasi itu apa, internasional bereputasi itu apa. Nanti akan saya posting videonya ketika kita bahas ini ya. Kalian tonton dulu baru kita bahas itu. Kemudian juga nanti ternyata diminta untuk membuat akun-akun saintifik ya, atau peneliti ya di sini, karena kalian juga sebenarnya selain sebagai pengajar ya, sebagai calon pengajar atau pendidik fisika, itu kan juga sebagai calon peneliti fisika di sini ya. Makanya kalian harus punya scholar, ORCID ID, Pablon dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya menelaah topik penelitian pendidikan fisika yang terkini. Nah, di sini apa saja sih topik-topik yang sedang baru di Indonesia mungkin, dan bahkan di dunia yang sedang ini itu apa. Nah, ini akan kita bahas. Kita tahunya dari mana ya? Sebenarnya balik lagi ke poin-poin sebelumnya. Jadi kita menelaah dari jurnal-jurnal internasional dan jurnal-jurnal nasional yang tentu saja yang bereputasi ya. Oke. Kemudian juga kita juga akan bahas tentang literatur review penelitian pendidikan fisika ya di sini. Kemudian selanjutnya mungkin akan sedikit pengenalan tentang plagiarisme ya dan akademiknya plagiarisme. Selanjutnya terkait dengan analisis bibliometrik, ini saya yakin Pak Nadir ahlinya ya, bagaimana menggunakan post keyword atau software analisis bibliometrik yang lain ya. Dan terakhir di sini ada mini project. Oke, jadi untuk mini project saya juga belum diskusi atau bertanya dengan Pak Nadir terkait mini projectnya apa. Nanti saya yakin di pertemuan kedua akan dijelaskan lebih detail ya. Oke. Untuk metode pembelajarannya ya sebenarnya sama ya, kita seperti semester kemarin. Kalau kalian 2018 saya yakin saya ngajar hampir semua ya, semua kelas 2018 ya. Jadi kalian tahu ada mungkin saya akan buat video seperti ini ya, video pembelajaran. Kemudian saya minta kalian menonton dan mendiskusikan ya. Nah, di pengalaman semester lalu itu saya sharing dengan Unis juga, dengan yang lain. Kita itu sering sudah membuatkan video, sudah membuatkan rekaman perkuliahan. Tapi yang nonton ya sedikit. Itu yang agak miris ya. Kita sudah berusaha kayak sini kan, saya berusaha buat video di tengah keterbatasan saya di desa. Ya kalian tahu apa namanya, alat itu cuma mic ini aja. Ini pun saya baru beli. Saya beli paket, beli mic, kemudian headset ini sudah lama ya. Kemudian saya juga bahkan sampai beli mic condenser gini untuk memfasilitasi kalian ya. Tetapi ternyata yang nonton ya cuma sedikit. Entah itu kalian tidak menonton, tidak mempelajari atau bagaimana. Makanya kemarin ketika pertama kan saya heran loh, kok mata kuliah kemarin yang saya ajar itu nilainya kok agak kurang baik. Tapi ternyata setelah Bu Nis juga menyampaikan, Unis itu satu kelas 30 yang nonton cuma berapa gitu, hanya berapa persennya gitu, hanya nggak sampai 50% jumlah tayangannya. Kan kelihatan kalau di YouTube statistiknya. Nah, itu juga cukup mengecewakan ya. Intinya kita sudah berusaha memfasilitasi, ya tolong dimaksimalkan ya untuk hal itu. Saya yakin juga dosen-dosen lain juga berusaha memfasilitasi kalian untuk mengajar dengan sebaik mungkin ya, dengan ya kita tahu banyak keterbatasan kalau kita belajar secara online seperti ini gitu ya. Jadi tolong kalau ada video atau video pembelajaran ya tolong dipelajari. Ini juga tergantung sebenarnya kalau kita bicara yang butuh kan, yang butuh juga kalian sendiri. Kita sudah berusaha memfasilitasinya gitu ya. Oke. Baik ya,
Ya kalau saya ya silakan ditonton, karena memang itu adalah kuliah ya, kalian tuh kuliah gitu loh, bukan, tidak kuliah atau libur gitu ya. Sehingga ya kalau ada video perkuliahan ya silakan ditonton, dipelajari gitu ya. Oke, nanti juga bisa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, nanti ada presentasi mungkin dalam bentuk kelompok tugas-tugasnya, dan ada penugasan, dan nanti terakhir tadi sudah disebutkan di awal kita ada mini proyek ya terkait dengan uh, penelitian kecil terkait dengan literasi fisika atau yang lain. Lebih lanjut itu akan nanti. Nah, untuk penilaian ini usul dari saya, tapi nanti sekali lagi kita akan bahas mungkin lebih detail dengan Pak Nadi terkait dengan ini. Ada partisipasi ya terkait dengan kehadiran kalian, keaktifan kalian di kelas ya. Sehingga tolong nanti di daftar hadir itu tolong diisi, karena pertemuan ya kemarin ya, yang kemarin itu juga pengalaman kan, ada juga yang tidak isi daftar hadir ya. Ya akhirnya partisipasinya juga kurang, walaupun hal ini juga saya tambahi karena ya mungkin juga beliaunya lupa atau kalian lupa gitu ya untuk isi daftar hadir ya. Tapi ada juga yang memang tidak ngisi sama sekali, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan UTS-nya. Ya UTS juga, UAS itu minta susulan ya sudah. Kalau anaknya seperti itu ya ya mohon maaf gitu. Kalau saya kan kasihan sama yang niat-niat gitu ya kalau disamakan nilainya gitu. Oke, kemudian ada tugas, kalau UTS nanti ya saya koordinasi dengan Pak Nadi, sepertinya sih tidak ada UTS ya, mungkin dalam bentuk tugas atau mini proyek ya, termasuk dengan UAS gitu ya. Oke. Referensinya ini yang ada di RPS ya, tapi nanti kita bisa lihat juga menggunakan artikel-artikel ilmiah yang relevan ya, karena pembahasan di sini terkait dengan penelitian-penelitian terbaru kan di bidang fisika, khususnya pendidikan fisika ya. Oke. Di sini ini nanti untuk buku-bukunya nanti saya coba cari, atau mungkin Pak Nadi sudah ada, nanti bisa di share nanti ya di Google Classroom ya. Oke. Kontrak kuliah ini seharusnya sama ketika kalian sudah pernah ikut kuliah yang lain dengan saya 2018. Nah ini juga sama sih seperti pertemuan kemarin ya. Jadi menurut syarat edaran Pak WR1 ya memang minimal kuliah itu kan memang minimal 6 kali tatap muka ya secara daring atau secara virtual menggunakan Zoom, Google Meet atau sekawannya itu ya. Sehingga ya itu minimal ya, tapi bisa jadi lebih nanti tergantung kita perlunya seperti apa. Bisa jadi semuanya bahkan 14 pertemuan misalkan tatap muka semua. Itu ya nanti juga tergantung ketika mengajar, misalkan yang mengajar Pak Nadi atau mengajar saya gitu. Oke, mungkin sebelum ke kontrak saya tunjukkan dulu RPS-nya ya. Ini RPS untuk literasi fisika di sini. Ya ini pengembangnya belum ada saya ya, karena kemarin awalnya bukan, saya tidak masuk dalam tim, ternyata sekarang masuk ya. Ini CPMK-nya ya sama, ini terkait dengan apa namanya, materi-materi yang dibahas di setiap pertemuan. Oke. Nah pertemuan pertama ya, pertemuan hari ini ya kita bahas tentang konsep dasar literasi sains ya. Di dasar literasi sains dan kompetensi ya, kompetensi apa yang dibahas sebenarnya kita bahas ini ya. Mampu memahami konsep dasar dan mengolah informasi terkait dengan konsep, prinsip, hukum, teori dalam bidang fisika dan pendidikan fisika ya khususnya, kemudian informasi dan menelaah informasi di bidang fisika, ada pendidikan fisika ya dari jurnal nasional, internasional, kemudian juga topik-topik pendidikan fisika yang terkini. Nah itu kemudian bagaimana melakukan penelitian dengan menggunakan literatur review misalkan, kemudian analisis bibliografik, bibliography research, tadi juga ada plagiarism di sini ya, dan terakhir tadi ya proyek mini melalui riset. Oh berarti mungkin proyek mininya dari studi pustaka ya, tapi sekali lagi nanti kita sepakati lebih lanjut ya. Ini tiap pertemuannya ya. Untuk pertemuan 1 masih perkenalan ya, ada dokumen bisa tentang literasi sains, ini mungkin akan kita bahas di pertemuan kedua ya. Oke, kemudian fenomena, fakta ilmiah, kemudian penjelasannya apa dan seterusnya itu di pertemuan kedua ya. Seingat saya pertemuan kedua itu kuliah hari Rabu ya kalau nggak salah untuk literasi fisika ini, nanti kita lihat. Oke, pertemuan ketiga ya ini jurnal jurnal nasional terakreditasi bahkan ya. Kemudian pertemuan keempat masih sama,
Oke, kemudian pertemuan kelima ini jurnal internasional ya. Dari Scopus atau Web of Science, nanti kita akan bahas itu lebih detail. Kemudian pertemuan ketujuh ini topik-topik yang terkini tadi ya sudah dibahas. Pertemuan 8 UTS jelas ya. Kemudian pertemuan 9 literatur review di sini ya. Pertemuan ke-10 tentang plagiarism, 11 tentang bibliometrik ya, sebenarnya materinya sudah ya tadi itu yang saya sampaikan. Pertemuan 12 liberation, nah nanti pertemuan 13 ke atas itu mini project kalian ya. Oke, ini pembagiannya, ini tadi ini yang di-share oleh Pak Nadi untuk mungkin bagian per pertemuan gitu ya. Yang akan bahas gini. Nah, karena saya tim baru, mungkin saya akan masuk di semua pertemuan ya, meskipun ketika Pak Nadi yang ngajar gini, saya juga mungkin akan sit in ya atau ikut dengan kuliah kalian di sini ya. Oke, jadi nanti saya itu pertemuan awal ya sebelum UTS. Jadi mulai dari fakta ilmiah, penjelasan ilmiah ini minggu depan, dan informasi ilmiah, jurnal-jurnal ini juga minggu depan, internasional maupun nasional. Ya, nasional maupun internasional. Nah, nanti penelitian-penelitian begini ini Pak Nadi, karena beliau kan juga masih fresh. Hitungannya masih fresh ya, doktornya, sehingga saya yakin akan banyak pengalaman di bidang penelitian fisika yang terbaru gitu ya. Oke, nah nanti mini project akan kita diskusikan bersama. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk kontrak perkuliahan ya sama ya. Nanti untuk pembagian tadi sudah disampaikan, walaupun nanti saya mungkin akan coba untuk sit in untuk ke semua pertemuan ya. Dengan saya sih jamnya tidak crash, mudah-mudahan tidak crash. Gitu ya. Oke. Dan saya juga nanti mohon bantuan 2 PC ya. Ya kalau sudah terlanjur ditunjuk, misalkan putra semua atau putri semua nggak apa-apa. Tapi kalau saya diusahakan ya 1 putra 1 putri ya, biar enak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti menunjuk silakan 2 PC untuk bantu administrasi perkuliahan, termasuk membuat laporan kegiatan perkuliahan dan menguploadnya di Google Drive jurusan ya, dan juga Google Classroom. Jadi kalau ada apa-apa di Google Drive jurusan, kalian masih bisa melihat atau kalian masih bisa ada arsipnya ya di Google Classroom. Oke. Nah untuk pertemuan tatap muka virtual ya, pertama ya pada dasarnya semua boleh kuliah ya, sit-in selama kapasitasnya akan mencukupi ya, Zoom-nya ya. Oke, kemudian di sini untuk mempermudah pencatatan partisipasi, tolong gunakan format ini ya, kelas, kemudian 3 digit NIM terakhir dan nama lengkap untuk di akun Zoom-nya ya. Jadi misalkan situ A pagar 028 pagar utama Aladeda misalkan gitu ya, namanya, supaya mempermudah kami untuk mencatat. Karena kalau saya mencatat biasanya nomor digit terakhir biasanya saya catat ya. Oke. Waktu pembelajaran sesuai kesepakatan itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Oke, biar lebih waktunya saya lihat dulu. Dimana di sini ya. Nah, ini. Sudah saya tulis juga jadwalnya di Google Classroom kalian. Seingat saya Rabu. Ya Rabu jam 8.40 sampai 10.20. Ada benar? Oh, enggak ada ya. Aman insya Allah ya. Oke. Di Rabu 8.40 sampai 10.20 nanti, atau misalkan saya atau Pak Nadi sedang ada halangan, sedang ada tugas jurusan atau yang lain ya disesuaikan dengan kesepakatan ya gitu. Oke. Kemudian wajib berpakaian sopan ya ketika mengikuti perkuliahan. Saya mohon maaf dulu ya, mungkin selama 2 minggu ini ya jujur karena saya tidak ada rencana berlama-lama di Bojonegoro sebenarnya, sehingga saya tidak punya baju formal ya di Bojonegoro, cuma punya satu itu baju batik. Makanya ya nanti ketika waktunya dapat baju batik ya saya pakai baju batik, kalau tidak ya mungkin terpaksa saya harus menggunakan pakaian biasa ya, dalam hal ini kaos mungkin atau yang lain gitu ya. Saya mohon maaf terlebih dahulu ya untuk hari ini, untuk 2 minggu ini, karena darurat nih, saya masih ada waktu isolasi mandiri 1 minggu gitu ya. Mohon maaf juga ya kalau ada noise seperti ini, karena ini di desa sehingga sulit untuk mengontrol noise atau mungkin ada suara-suara lain gitu ya yang cukup mengganggu kan. Untuk perkuliahan sebenarnya tidak wajib untuk open video ya, tapi ya disarankan ketika ingin berpendapat, ingin menyampaikan pendapat itu tolong videonya dinyalakan ya, karena akan tidak enak kalau ketika misalkan ada yang ngomong tetapi ngomong sama foto misalkan atau ngomong sama tulisan gitu kan tidak enak. Kita berusaha meminimalisir jarak ya dengan
video dinyalakan, kemudian kalian bisa berbicara langsung gitu ya. Nanti saya juga akan mengalami kesulitan. Kemarin saya minta open video ternyata sudah dibuka, ternyata di laptop saya masih belum karena koneksi saya kurang baik gitu ya. Oke. Kemudian karena ini kuliah dan ini sudah kuliah beneran ya, jadi kalian harus fokus untuk kuliah ya, jangan disambi atau melakukan kegiatan yang lain ketika kuliah. Oke. Kemudian ya memang kalau sangat terpaksa memang sinyalnya jelek ya kalian bisa menutup video sambil berbicara ketika itu berpendapat. Itu kalau sinyalnya jelek ya, kalaupun masih tidak bisa juga ya silahkan menggunakan chat. Tapi sekali lagi ini sangat tidak direkomendasikan ya kalau memang tidak bisa sama sekali baru menggunakan chat gitu ya. Karena kadang-kadang ada chat gitu, kadang saya skip, tidak saya lihat gitu. Oke. Kemudian tolong suasana kondisinya diusahakan kondusif ya. Kalau memang tidak menyampaikan pendapat atau tidak sedang berbicara, ya mute-nya dimatikan sendiri gitu ya. Oke. Kemudian karena ini masih pandemi, saya selalu mengingatkan kuliah usahakan tetap di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Sangat disarankan untuk itu ya. Oke. Kalau memang koneksi internet di rumah jelek ya memang terpaksa harus keluar ya tolong patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, kalau perlu pakai bawa hand sanitizer gitu ya dan seterusnya. Ya jangan sampai ya intinya kalian jagalah kesehatan diri kalian sendiri, jangan sampai kalian terlena lupa bahwa ini masih pandemi sehingga akhirnya jangan sampai tertular lah ya, sampai tertular. Kalau tertular, kalau kalian saya yakin mungkin masih bisa tanda kutip kuat ya untuk menghadapi corona. Seperti saya ini sampai sekarang ya alhamdulillah tidak ada gejala sama sekali. Walaupun agak gimana ya, saya itu yakin kalau saya itu positif karena saya kontak erat sekali dengan ibu mertua sebelum dibawa ke rumah sakit. Tapi ya alhamdulillah tanpa gejala seperti ini. Tapi kan kalian juga harus pikirkan kalau ada orang tua di rumah yang mungkin sudah sepuh, nah itu butuh yang mungkin sistem imunnya kan tidak sekuat ketika kita muda seperti ini ya sehingga tolong pikirkan juga keluarga kalian ya. Jadi selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Oke. Jadi sudah kalau juga kalau bisa nanti saya minta tolong PJ untuk mencatat NIM kelas gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif ketika kuliah gitu ya. Untuk pembelajaran non tatap muka ya karena non tatap muka tadi tatap muka itu minimal 6, tadi di sini maksimal 8 kan total 14 pertemuan ya di luar UTS dan UAS. Kalau UTS dan UAS masuk kan berarti total 16 pertemuan gitu ya. Maksimal 8 kali. Itu maksimal ya bisa jadi 0 kali. Nanti tergantung situasi dan kondisi kan. Gitu. Oke, untuk pembagiannya tadi sudah kapan saya mengajar, kapan Pak Nadi mengajar, kapan mengajar bareng-bareng gitu ya. Oke, untuk pembelajaran tatap muka non tatap muka ya, insya Allah Pak Nadi juga sepakat menggunakan Google Classroom ya supaya apa namanya materi-materi yang disampaikan itu terrekord dengan baik di sana. Kalau menggunakan WA atau mungkin platform, saya nggak tahu kalau yang Vinesa ya saya belum pernah nyoba karena saya trauma dulu sudah pernah buat ternyata hilang gitu ya. Dadak saja hilang gitu kan mengecewakan sehingga saya menggunakan Google Classroom. Kalau pakai WA gitu kalau misalkan kalian glitch chat atau HP-nya error sehingga harus reset, nah itu kan nanti materi-materinya hilang gitu ya makanya kita pakai Google Classroom. Ya pembelajarannya saya yakin semester kemarin kan sudah pernah kuliah dengan saya ya bisa jadi saya membuat video perkuliahan seperti ini atau tugas atau diskusi atau kalian yang saya minta buat video presentasi dan seterusnya gitu ya. Platformnya saya yakin kalian juga sudah ada GPA untuk komunikasi saja ya bukan untuk pembelajaran. Nah, untuk materi-materinya di Google Classroom ya termasuk tugas diskusi nanti TS UAS mungkin akan disampaikan di sana ya. Untuk kode kelas dan lain-lain kan saya lihat sudah banyak yang masuk juga berarti seharusnya sudah masuk di sini. Kemudian Google Form ini untuk presensi minimal ya, jadi tolong untuk presensi jangan lupa untuk selalu ngisi. Misalkan ya seperti ini tatap muka non virtual seperti ini tetap ngisi presensi. Jadi ngisi kapan ketika kalian nonton video itu di pertemuan pertama, kemudian kalian screenshot buktinya. Bukti ketika kalian sedang nonton video ini misalkan gitu ya. Selanjutnya ini untuk platform Zoom ya untuk tatap muka virtual ya tadi ya atau secara daring. Nih, kami usahakan ya link akan dibagikan segera biasanya sih
Mungkin selama pandemi seperti ini, selama isolasi mandiri seperti ini, saya akan bagikan hari Minggu seperti ini. Nanti saya buat semua untuk jadwal minggu depan gitu ya, sama seperti kemarin. Dan saya posting semua di Google Classroom gitu. Supaya saya nggak bingung karena di sini mumpung internetnya kalau cepet ya saya buat, tapi kalau pas lagi lambat kan repot kalau saya harus terpaksa buat gitu ya. Oke. Kemudian untuk YouTube juga untuk upload video rekaman pembelajaran ya. Untuk Zoom itu nanti tolong diingatkan ya kalau misalkan saya lupa live streaming ya diingatkan aja nggak apa-apa Pak. Kok belum live streaming Pak, belum direkam gitu ya. Jadi live streaming nggak salah ketik ya di situ. Nah, ini untuk upload video rekaman pembelajaran maupun video pembelajaran seperti ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, subscribe itu gratis ya. Kalau kalian punya 2 akun ya subscribe, login pakai akun email UNESA gitu, subscribe akun pakai akun kalian jadi subscribe gitu ya. Ya apalah bantu dosennya dikit-dikit ya, termasuk uh, sosial media silakan di follow ya, IG, FB saya kurang begitu aktif sekarang ya, di FB paling hanya status-status atau request status yang lama gitu. Nah kayaknya sekarang sudah kurang begitu ada penghuninya ya di FB, terutama interaksi. Oke. Kemudian ketentuan lain wajib belajar dulu ya ketika kalian sebelum masuk kuliah. Tadi materinya juga sudah disampaikan secara garis besar sehingga ketika kalian masuk kuliah itu tidak blank, gitu, tidak benar-benar kosong gitu ya. Kemudian saya harap aktif ya, aktif tanya jawab di dalam kelas. Ya, untuk nilai partisipasi kalian juga kan. Ya, kalau misalkan ada yang ngaku hadir gitu ya tapi lupa ngisi daftar hadir, tapi ternyata dia aktif kan ya berarti kan dia hadir gitu loh, itu termasuk dan bisa dihitung juga di situ gitu ya. Jadi saya lebih suka kelas yang aktif bertanya, aktif berdiskusi gitu ya daripada kelas yang sepi, diam saja gitu, malah saya nggak tahu apakah kalian paham atau tidak. Kalau ada pertanyaan atau ada pendapat disampaikan saja. Kalau saya pribadi kan saya juga tidak pernah langsung menyalahkan ini salah, ini tidak. Nah, itu tapi kan justru kalau kalian tidak menyampaikan, kalian tidak tahu kalau pendapat kalian kurang tepat gitu misalkan, nah itu kan malah eman-eman. Nah, silahkan digunakan semaksimal mungkin ya untuk kuliah ini, interaksi fisika khususnya. Kemudian untuk daftar hadir, ingat ya setiap pertemuan tolong diisi. Kayak sekarang ini pertemuan pertama ya, ini sudah menonton video ini sudah dianggap pertemuan pertama, sehingga kalian harus isi. Kalau non tatap muka satu kali saja. Jadi ketika kalian nonton, ya kalian pause sebentar, kemudian kalian screenshot, nah itu sebagai buktinya di daftar hadir. Jadi untuk yang tatap muka virtual ya 2 kali ya, di awal dan di akhir. Untuk linknya saya samakan aja lah kalau kemarin nggak sama kalian bingung ya sudah saya samakan aja di sini linknya. Sudah ya PC mohon bantuan untuk membuat laporan kegiatan perkuliahannya. Ini untuk protokol kesehatan nanti silakan kalian pelajari sendiri ya. Selainnya ini juga akan saya bagikan di Google Classroom. Gitu ya. Saya rasa itu untuk perkenalan awal. Nah, minggu depan kita akan langsung bahas tentang ini ya, kedua ini, fenomena dan fakta ilmiah. Coba kalian cari dulu apa itu fenomena, apa itu fakta ilmiah, apa itu pernyataan non ilmiah misalkan dan seterusnya. Nanti kalian cari dulu tentang materi-materi ini, nanti kita diskusikan. Oke. Saya rasa itu ya untuk hari ini. Kalau semakin panjang, ini berapa menit nih? Kalau semakin panjang juga nanti uploadnya nggak upload ya. Jadi saya akhiri untuk kuliah pertemuan pertama ini. Saya mohon maaf ya kalau banyak keterbatasan, tidak termasuk suara. Dan saya juga agak serik ya mungkin karena gejala COVID juga mungkin ya atau gimana. Jadi saya mohon maaf kalau ada banyak keterbatasan mungkin selama 1-2 minggu ini ya. Jadi walaupun besok minggu depan itu isolasi mandiri saya selesai, kan saya juga ke Surabaya mungkin juga nunggu ibu saya sembuh ya, ibu mertua sembuh kan nggak mungkin kalau ibu mertua saya masih di rumah sakit kemudian uh, saya tinggal gitu, apalagi di sini kan hanya di rumah ini saat ini cuma ada 3 orang, saya, adik, ipar dan bapak mertua. Kalau adik ipar saya misalkan harus masuk kayak ini hari ini kan lembur, ya walaupun sudah izin tapi harus lembur ya kan kasihan kalau bapak sendirian. Jadi ya mudah-mudahan segera sembuh lah ya, bisa pulang sehingga saya juga bisa mengajar kalian dengan efektif. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekali terkait dengan hal ini. Oke itu, terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Selalu saya sampaikan, jangan lupa untuk selalu tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.